Ibu sudah berapa kali ke sini? Saya ke sini pertama itu 1 kali tapi langsung sembuh. Iya, ya Malah kesini. larinya ke sini. Iya, Padahal di Gunung Kawi kan tempat. Ada. Sudah saya pertanyakan itu Iya. loh. Jenengan datang ke sini kenapa? Orang padahal di Gunung Kawi kan ada. Gimana? Oke, jadi untuk masalah pengobatan ya. Iya. Kalau salah satunya itu pengobatan yang saya pakai itu tarik sukma. Ya teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, di siang hari ini kita bertamu ke rumah seorang spiritual ya, kita sebut spiritual karena apa? Beliaunya itu berprofesi sebagai ahli dalam pertolongan, pengobatan dan sebagainya. Kita nanti akan mengorek tentang riwayat beliau, juga keunikan tentang pribadi beliau yang dimana Pak Genta ya, dengan beliau itu berasal dari Bali yang dulunya seorang mu'alaf yang memiliki karomah atau kelebihan yang sangat membuat kita penasaran untuk datang ke tempat ini yang tepatnya di desa apa ini Pak? Bulak Kunci. Bulak Kunci ya, Bulak kecamatan Kunci. mana? Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet ya, Iya. Mojokerto Jawa Timur ya. Dengan Pak Genta, seorang mu'alaf, juga seorang spiritual kondang yang tentunya sudah terkenal. Pak Genta ini yang ini kita tanyakan mulai dari perjalanan hidup panjenengan dari Bali ya, Ya. terus menikah dapat orang Mojokerto, Iya. dan akhirnya menjadi seorang mu'alaf pemeluk agama Islam, dan kepandaian atau keahlian atau ilmu yang jenengan miliki itu sudah ada dari lahir kah, atau mendalami atau mempelajari dari mana gitu Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Namo Buddhaya. Jadi begini, untuk pertanyaan yang panjenengan lemparkan ke saya, itu yang saya miliki itu Astungkara ya. Alhamdulillah itu memang dari lahir. Kebetulan dari lahir, dan saya itu memiliki salah satu keluarga yang ya bisa dikata alhamdulillah dipercaya juga untuk pengobatan dan lain sebagainya, Gus. Ya. Jadi saya untuk memberikan salah satu kebiasaan saya terhadap seseorang itu manfaat orang banyak, saya punya prinsip. Saya nggak bisa ngasih finansial, saya nggak bisa ngasih uang. Saya hanya bisanya memberikan semangat dan keyakinan bahwasanya di dunia ini kita berbuat baik, karma pala akan dibalas dengan kebaikan, dan pala itu kejelean. Pala itu kebaikan dan karma itu kejelean gitu loh maksudnya. Ya salah ucap. Seperti itu ya. Jadi saya ralat lagi, pala itu kebaikan dan karma itu adalah kejelekan. Jadi sebuah karomah, kalau menurut ajaran agama Islam, ilmu tanpa dipelajari itu namanya laduni ya, Iya. atau karomah yang datang dari Tuhan. Itu kalau menurut ajaran agama Islam. Dan Pak Genta ini memiliki kelebihan itu memang semenjak atau dari kecil gitu ya Pak Genta ya. Betul. Dan mohon maaf untuk amalan atau ilmu yang dengan amalkan ini, di pergunaannya atau tamu-tamu yang datang ke sini itu dalam rangka tujuannya itu meminta seperti apalah, kesembuhan atau apa gitu Pak? Bisa diceritakan nggak kira-kira? Oke, saya ceritakan sedikit. Kalau urusan soal masalah tamu yang datang ke sini itu masing-masing sih. Ada yang minta kesembuhan, kan begitu ya istilahnya, minta kesembuhan, bagaimana caranya agar bisa sembuh. Terus ada yang minta yang bisa dikata pelarisan juga, karena kan orang-orang itu kan kebanyakan yang datang kemari itu orang yang sakit, ya kan. Terus ketok tular omong, jadi urusannya itu dirembetkan dengan yang lain-lainnya. Dengan lain-lainnya itu contohnya minta pelarisan. Ya saya bilang jujur, saya di sini kalau misalkan pelarisan saya coba, siapa tahu bisa jodoh dan yakin. Dan kebetulan juga, ya betul, laris juga. Ya saya bingung sendiri jadinya, ya kan. Saya, ya gimana ya. Artinya
saya ini memang diberikan untuk kelebihan ini untuk membantu, gitu aja simpelnya di situ. Dan saya meyakinkan pada pasien-pasien saya, kalau memang belum merasa puas atau apa, boleh silakan tanyakan kepada saya, jangan ditanyakan kepada orang lain, karena saya itu menanganinya dengan apa adanya yang ada pada diri orang tersebut. Betul. Jadi yang datang ke sini sebagian besar itu orang yang minta kesembuhan dari penyakitnya. Ya. Ada juga yang ketika usahanya mengalami suatu masalah kebangkrutan lah bisa Ya. dibilang, itu usahanya tidak sukses atau bangkrut, datang ke panjenengan atau Pak Genta ini dan banyak yang tertolong atau terselesaikan gitu ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu juga tamu yang datang Pak Iya. ke sini itu dari mana saja? Dari Tulungagung, terus ada dari Surabaya, Malang, yang katanya ada di Gunung Kawi, dekatnya Gunung Kawi, ya Malah kesini. larinya ke sini. Iya, Padahal di betul. Gunung Kawi kan tempat. Ada, sudah saya pertanyakan itu Iya. loh. Jenengan datang ke sini, kenapa? Orang padahal di Gunung Kawi kan ada. Dia bilang, saya nggak percaya Pak. Bagaimana orang di situ banyak sekali orang-orang yang menggunakan momen itu, bahkan istilahnya kayak diambil sistemnya itu kayak diambil apa? Sekiranya menjadi perdukunan, dibayar atau apalah sebagaimana dimanfaatkan. orang sekitar, Lah betul. Jadinya beliau itu tidak mempercayai. Terus yang di sana terkenalnya kan pakai tumbal ya Pak Betul, ya. Kalau di betul. Bapak kan pertolongan tuh lantaran Pak Genta, tapi tetap Tuhan yang Betul menentukan, sekali, kan, gitu ya. betul sekali. Makanya betul. banyak yang datang ke sini. Ataukah ada yang dari luar Jawa Pak? Dari luar Jawa itu NTT, Dari NTT, luar terus Sulawesi. Nah, dari Sulawesi ada. Kemarin sekitaran antara beberapa bulan yang lalu saya kebetulan mau terbang ke daerah Kalimantan, tapi saya tolak karena kebanyakan pasien juga di sini. Nanti kalau saya tidak ada di sini kan kasihan ya, seperti jenengan lihat itu. Iya. Ya yang barusan datang Iya. itu ya seperti itu. Iya, jadi teman-teman di sini di sela kita meminta waktu atau menyita waktu Pak Genta ini, ternyata sudah banyak tamu yang mengantri dan mungkin ya seperti tadi awalnya ya, mereka punya permasalahan gitu. Dan intinya Pak Genta itu mengcover semua yang tamu atau pasien yang sini itu keluhannya apa, Pak Genta mampu ya menyelesaikan ya. Dan satu hal lagi yang Iya. lucu lagi itu begini, penyakitnya udah sembuh. Iya. Nah sekarang gantian keluhannya masalah ekonomi usahanya. Nah, penyakit sudah sembuh Pak, saya bla 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 bla, ini juga gini gini. Ya akhirnya mau nggak mau bagaimana ya, kita selaku sebagai Iya. apa ya, istilah kata itu merasakan yakin ya, keyakinan ada di situ. Mau tidak mau ya saya juga ya harus membantunya lah. Hanya dalam artian memberikan saran dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan masalah supranatural, nah itu ya pastinya ya beliau pasti saya apa dan saya berikan apa, itu sudah pasti beliau itu percaya. Nah, ini ada yang ingin kita tanyakan lagi. Iya. Tentunya mungkin barangkali nanti privasi tidak usah disampaikan Pak. Tapi Iya. jika memang jenengan anggap tidak privasi, monggo. Iya. Cara pengobatan atau cara jenengan memberikan pertolongan ini dengan cara seperti apa, ini tentunya juga sangat unik kalau kita bisa mengorek dari panjenengan. Gimana? Oke, jadi untuk masalah pengobatan ya, Iya. kalau salah satunya itu pengobatan yang saya pakai itu tarik sukma. Tarik sukma itu dalam hal apa yang ada di dalam manusia itu saya sedikit relaksasikan dirinya dengan bentuk-bentuk alur alam goibnya. Jadi pasien-pasien saya sendiri nanti yang dirasakan itu boleh ditanyakan bagaimana situasi kondisinya, dan dikira nanti saya mengada-ada loh ya. Ya, saya enggak mau nanti dipikirnya saya enggak suka yang dikata dukun apa-apa, enggak suka saya ya. Nanti boleh nggak kita, kan kebetulan banyak pasien di sini. Nggih. Kita tanya mereka kesaksian setelah beberapa kali datang ke sini seperti apa Iya, gitu ya. boleh silakan. Nanti kalau seumpama itu saya tidak pernah mau mengintimidasi mereka, tidak. Mereka datang dengan keikhlasan hati ya Bu ya. Betul ya Sangat Bapak-bapak luar ya semuanya itu. Jadi keikhlasan hati dan tidak banyak aturan yang harus saya berikan. Gitu. Iya. Ini yang jadi pertanyaan di publik. Kita kan sering membuat konten-konten seperti ini Pak ya. Iya. Yang jadi satu pertanyaan,
adakah syarat tertentu untuk datang ke seorang kalau di Jawa itu terkenal dukun, tapi ini spiritual ya, supranatural. Syarat tertentu apa? Terus adakah tumbal gitu? Jika sudah sukses. Nah, ini kan unik juga ya untuk ditanyakan ya. Monggo, Mbak. Jadi gini, Mas semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar semuanya tahu semuanya, nggih. Saya diciptakan oleh Tuhan itu dari awal memiliki kelebihan. Saya bilang begitu ya kan. Dari awal saya memiliki kelebihan. Dan saya sudah bicara tadi. Pertama, saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk menolong sesama. Dan menolong sesama itu apakah saya itu meminta imbalan? Pertanyaan begitu. Bahkan masyarakat di sini pun bicara sama saya, Pak Genta banyak tamu. Pak Genta banyak tamu. Mereka berpikir apa? Pak Genta banyak uangnya. Saya berprinsip, saya diem. Kenapa kok saya dibilang banyak tamu banyak uangnya? Artinya apa? Berarti di sini itu kan begitu. Di sini itu banyak yang menggunakan syarat-syarat tentang finansial. Padahal saya dari kecil dilahirkan kepada sang yang widiwasa, kalau orang Bali bilang begitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan kelebihan itu untuk menolong. Makanya saya bilang apa tadi? Saya tidak bisa memberikan finansial. Saya bisanya itu memberikan kemampuan dan keyakinan bahwasanya setiap pasien yang datang ke sini itu insya Allah sembuh dan yakin sembuh dan lain sebagainya. Itu masalahnya. Jadi keyakinan itu tentang sugesti mereka ya. Iya. Saya datang ke sini pasti sembuh atas. Pasti sembuh. Lantaran pertolongan Pak Genta. Iya. Gitu ya. Tapi anehnya lagi gitu. Anehnya padahal di dokter diagnosa itu tidak ada apa-apa, dokter. Nah makanya di sini zaman dahulu kala, ini perbedaan loh Gus ya. Ini perbedaan. Zaman dahulu kala nggak ada dokter. Tahun 70 nggak ada dokter. Nah, bahkan zamannya kerajaan nggak ada dokter, nggak ada. Adanya dukun, tabib, beranak, dukun beranak, ya kan? Nah, nggak ada dokter. Itu pun pakai ramuan-ramuan, nggak ada dokter. Nah, sekarang saya herankan itu kenapa? Kenapa kok para medis menjelekkan non medis? Non medis pernah nggak menjelekkan medis? Nggak pernah. Adanya menyarankan ke medis, gitu loh. Ya kan? Adanya menyarankan ke medis, gitu loh. Dan non medis sudah sering. Kok dipijat perutnya? Nggak boleh. Kok digini perut? Nggak boleh. Padahal dari nenek moyang kita ya kayak begitu. Nah sekarang permasalahannya itu adalah keyakinan kita masing-masing. Ya, sugesti tadi ya. Sugesti. Gitu loh. Luar biasa. Jadi memang kalau misalnya barangkali saudara-saudara kita yang menonton tayangan kali ini ya, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Genta bahwa kesini itu tanpa syarat dan juga tanpa tumbal tentunya. Dan untuk yang terakhir Gus, yang terakhir ini kan juga rame yang jadi apa ya, pertarungan dalam komentar di video ini. Kalau misalnya seorang dukun atau supranatural itu bisa memberikan pertolongan pada seorang pengusaha yang bangkrut dan bisa kembali pulih, otomatis dukunnya itu sendiri kaya dong. Nah ini coba Gus, menurut panjenengan gimana Gus Genta? Iya. Jadi begini. Ya ngomongnya ya. Ya nggak apa-apa, santai. Ya santai. Ya. Jadi begini ya, Om. Ya. Kalau urusan kaya sudah pastilah mereka berhasil dan kaya. Ya. Ya. Sering saya itu memiliki apa ya istilahnya saudara ya seperti orang yang meminta tolong kepada saya itu dan akhirnya kaya. Terus kenapa kok dukunnya katanya bilang bisa jadi kaya ya? Itu tadi yang seperti orang mengatakan Pak Genta ramai tamu pasti banyak uangnya, kan begitu ya. Tapi saya terus terang, saya mengatakan itu dikarenakan beliau-beliau ini berpikirnya finansial terus. Jadi kuncinya itu adalah begini, sesuatu hal goib. Ini garis merah, stabilo merah. Sesuatu hal goib tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun. Tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu adalah tuntunan dari lahiriah buat untuk kaumnya, buat untuk makhluknya. Tidak ada yang namanya jual beli goib di situ.
kalau andai kata pun ada jual beli goib, itu hanya ya maaf aja ya. Ya itu memang dasarnya beliau semuanya mungkin mengharapkan pekerjaan seperti itu, dan mungkin ya bisa jadi alam akan marah. Bisa jadi seperti itu. Luar biasa. Jadi oke teman-teman, jadi mungkin untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Ini sangat luar biasa sekali, yang dimana kita sudah mewakili atas pertanyaan dari semua penonton kita, bahwa di suatu tempat perdukunan atau orang datang ke dukun kan harus syarat, harus pakai tumbal. Tapi yang di sini sangat luar biasa sekali, lain daripada yang lain. Pak Genta ini seorang mu'alaf yang memiliki kemampuan dari lahir ya, dan kita mencoba untuk mencari solusi buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Misalnya ada keluhan penyakit apa, usahanya sedang mengalami kesusahan, monggo datang ke sini dengan alamat yang sudah kita cantumkan tadi di atas di awal video ya. Dan bolehkah terus nanti setelah hari ini atau kapan-kapan lagi kita suan lagi ke sini? Yang tentunya masih banyak yang untuk kita ketahui dari Pak Genta ini ya. Boleh sekali. Ya, setelah ini kita untuk membuktikan apa yang disampaikan Pak Genta ini, di sini kebetulan banyak sekali pasien, kita coba tanya satu persatu seperti apa kesaksian mereka dan apa yang mereka rasakan setelah datang ke sini. Masih kembali lagi gitu ya mereka. Boleh ini. Ya jenengan nanti ya Ibu ya. Ya baik, untuk kali ini saya akhiri. Pak Genta, terima kasih atas waktunya ya. Sudah meluangkan waktunya. Kita diberi kesempatan untuk ngobrol dan mengorek keterangan atau ya pengalaman jenengan yang agak privasi sedikit, tapi nggak apa ya, kita tayangkan ya. Nggak apa-apa. Itu lebih bagus untuk biar supaya halayak tahu. Tidak ada yang ditutupi, memang seperti itu adanya ya Pak Genta. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Dengan nama paling apa sih Bu? Bu Desti. Oh, Bu Sunasti. Dari mana, Bu? Dari Kutorejo. Iya. Ibu sudah berapa kali ke sini? Saya ke sini pertama itu 1 kali tapi langsung sembuh. Cuman saudara saya ini, ini saudara ini, terus sama adiknya itu Mas Eri ya, itu akhirnya saya mengajak itu, alhamdulillah dia sembuh. Setelah kesini sembuh itu mengalami keluhan atau penyakit apa gitu? Ya kalau saya kaki saya itu sudah berapa tahun, terus saya cek terus ke dokter, cek ke puskesmas, ke rumah sakit, tapi nggak ada kesembuhan enggak, maksud saya itu nggak perubahan ya? Ini nggak apa-apa kok, kaki ibu nggak apa-apa. Terus kenapa? Justru saya ini terus terang ini suami saya, kamu itu kalau mau dipijit kemanapun nggak mungkin sembuh kamu, ini suami saya. Oh bapak bilang gitu. Alhamdulillah saya cuma 1 kali ke Pak Genta, alhamdulillah saya langsung sembuh. Langsung dipijet tanpa disentuh? Enggak, ya cuma disentuh. Oh gitu. Alhamdulillah. Atas izin Allah Bu ya tentunya ya. Tapi atas izin Allah, ya. Kita itu ya mohon maaf kita harus yakin. Ya. Nomor 1 itu. Ya yakin harus untuk sembuh. Yakin untuk sembuh itu. Lantaran Pak Genta gitu ya. Ya itu kalau saya. Jadi nomor 1 pokoknya kita itu nggak usah jangan pokoknya pas gitu loh maksudnya. Harus tertuju. Aku ki koyo kudu waras. Jadi kita harus mempunyai keyakinan. Dan ini sudah yang kedua kali. Saya sebenarnya enggak, saya cuma ngantar saudara. Oh, 1 kali langsung sembuh? 1 kali saya. Masya Cuma Allah. saya tunggu besok Kak. Besok aku mungkin masuk loro. Besok ini sudah 2 minggu. Tapi alhamdulillah enggak sampai sekarang. Cuma ngantar saudara saya ini sama sekarang ini kakak saya. Dengan keluhan yang berbeda tentunya ya. Ya. Oke. Kalau ketemu apa masing-masing kan enggak sama sih. Ya, semoga jenengan dan sekeluarga dengan datang ke sini bisa terlaksana. Kita harus yakin. Intinya kuncinya harus yakin ya. Tapi tentunya dikembalikan lagi itu semua atas izin Allah. Ya kan? Harus yakin lantaran Pak Genta gitu ya. Matur suwun Udale. Terima kasih waktunya. Enggak apa-apa kan kita tayangkan ya di YouTube ya. Enggak apa-apa kok. Terima kasih, sukses dan semoga sehat selalu.